Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anak-anak. Yang pembelajaran hari ini adalah tentang kompetensi dasar yang kedua, yaitu statistika. Oke? Pembahasan tentang statistika yang paling dasar adalah pengertian statistik. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara untuk pertama mengumpulkan data, kedua menyajikan data, ketiga mengolah data, keempat menganalisa data, dan yang kelima menyimpulkan data. Oke, jadi kita kembali bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan tentang yang dibicarakan adalah tentang data. Data itu sendiri artinya informasi. Oke, bagaimana mengumpulkan data? Mengumpulkan data banyak cara. Bisa menggunakan cara wawancara, bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan dengan kuesioner. Yang kedua, bagaimana menyajikan data? Kita akan bicara penyajian data. Data ada yang disebut data tunggal dan ada yang disebut dengan data berkelompok. Data ada yang data tunggal dan ada yang disebut data berkelompok. Penyajiannya akan berupa tabel pertama, yang kedua adalah berupa diagram. Oke, sekarang yang akan kita bahas data tentang data tunggal, ya. Bahwa penyajian data ada dua, yaitu menggunakan tabel dan diagram. Langsung saja kita ambil contoh. Jika diberikan suatu data 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Ini adalah dikatakan data tunggal. Datanya tidak terlalu banyak, ya. Maka yang pertama, penyajiannya berupa tabel. Kita lihat cara pembuatan tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Nilai, lihat ada angka berapa saja? Ada angka 9, 12, 17, dan 23. Maka frekuensi, arti frekuensi, jumlah banyaknya angka itu. 9 banyaknya itu ada berapa? Ada 2. Tuliskan 2. 12 frekuensinya berapa? Banyaknya angka 12, ada 3. Tuliskan di sini 3. 17 1 dan 23 ada 6. Ini yang disebut untuk tabel, penyajian tabel data tunggal. Oke. Berikutnya penyajian tabel
dengan cara diagram. Diagram yang sudah kalian ketahui yaitu banyak jenisnya. Ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau disebut dengan piktogram. Piktogram. Oke, sekarang kita akan menggambar bagaimana bentuk diagram batang, ya. Jadi tadi sudah kita berikan tabelnya, tabel data tunggal. Sekarang akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang pasti ada 2 buah garis vertikal dan horizontal. Yang ke atas adalah sumbu Y, yang di bawah adalah sumbu X. Di bawah ini menentukan nilai. Arti nilai di sini ada angka 9, lalu 12, 17 dan 23. Yang vertikal sumbu Y adalah frekuensinya. Frekuensinya 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita berikan gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita mulai bahwa dengan nilai 9 ada 2 frekuensinya. 2 berarti kita ambil garis, buatkan batangnya. 2. 12, 3. Di sini 3. 12 berarti sini. Lalu 17, 1. 17, 1 kita ambilkan sini. 23, 6. Berarti seperti ini. Ini yang dinamakan diagram batang. Dengan penyajian tabel dan diagram ini memudahkan kita untuk bisa melihat data tersebut. Apakah angka yang paling banyak itu angka berapa? Terlihat jelas 23, ya. Lalu yang sedikit siapa? 17, terlihat sudah. Dengan tabel dan diagram memudahkan kita menganalisa data. Kedua, diagram garis. Membuat diagram garis juga gampang saja. Tinggal membuat seperti tadi. 2 sumbu, sumbu Y, sumbu X, tetap sama. Ini nilainya. Nilai ada angka 9. Kemudian 12, kemudian 17 dan 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih nama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau namanya garis berarti juga sama pasangannya. Ini 9, nilai 9 ada 2. Kita ambil 2, 9, kasih titik. Lalu 12 ada 3, ambil 3, 12 dipertemukan dikasih titik. Lalu 17 ada 1, kasih titik lagi. Dan yang terakhir 23 ada 6, kita kasih titik. Setelah itu sambungkan dengan garis. Ini yang disebut diagram garis. Oke, yang ketiga, diagram lingkaran. Kita semua tahu bahwa diagram lingkaran bentuknya seperti lingkaran. Tapi bagaimana cara membagi-baginya itu? Maka ada cara dengan menggunakan sudut, ada cara menggunakan persentase. Jika kita menggunakan sudut, maka besarnya sudut
nilai A sama dengan, kita taruh sini supaya lebih jelas, sudut nilai A sama dengan banyaknya A dibagi jumlah seluruhnya. Dikali 360 derajat. Maksudnya bagaimana? Kita mulai. Tadi tabelnya ya, kelihatan tadi bahwa 9 ada 2. Maka kita akan cari sudut nilai 9 adalah 9 tadi di tabelnya ada 2. 2 banyaknya A ada 2. Seluruhnya jumlahnya itu ada 12. Kalau kamu jumlahkan ya, seluruhnya itu ada 12 dikali 360 derajat. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini dibagi 360 bagi 12, 30 dikali 2, 60 derajat. Jadi nanti sudut yang bernilai 9 besarnya 60 derajat. Lalu sudut dengan nilai yang 12. 12 lihat di tabelnya. 12 tadi berapa nilainya? 12 ada 3. Berarti banyaknya 3, jumlah seluruhnya adalah 12 dikali 360 derajat. Dibagi 30. 30 kali 3 90 derajat. Lalu sudut dengan 17, nilai 17. 17 itu ada 1 tadi. 1 berjumlah semuanya 12 dikali 360, berarti 360 bagi 12 30, maka dia 30 derajat. Lalu sudut yang 23 ada 6. 6 per 12 dikali 360. Dicoret 30 kali 6 180 derajat. Oke, sekarang tinggal kita bagi ini kuenya sesuai dengan derajatnya. Ada yang 180. 180 berarti setengah lingkaran. Ya, anggaplah di sini yang bernilai 23. 180, 23. Lalu ada yang sudut 9, 60. Kalau kita lihat di sini adalah 60, anggap segini. Lalu ini 60 derajat, yaitu 9, 12, 90 derajat. Kalau 90 itu siku-siku, ini berarti siku-siku 90 derajat, itu 12. Dan yang satu adalah 30 derajat, 17. Ini bentuk diagram lingkaran. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan materi dasar tentang statistik, pengertian statistik, bagaimana kita menyajikan data dengan tabel dan diagram. Itu saja dulu dasarnya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang data tunggal. Ya, mudah-mudahan kalian pahami. Dan nanti lihat untuk panduannya adalah buku LKS yang sudah kalian terima. Tugasnya adalah kerjakan LKS tersebut di halaman 35, nomor 3, 4, dan 5. Oke, dengan mengerjakan tugas ini, maka kalian pasti akan lebih jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika Ibu tidak terlalu bisa kamu sedikit informasinya karena kita keadaannya seperti ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.